Halo, selamat malam. Welcome back to my channel, Debo Channel 123. Malam ini saya akan pulang malam-malam nih dari Pondok Pinang sampai ke Pamulang. Di sela-sela perjalanan saya sambil kita ngelihat jalanan-jalanan Jakarta, kita rekam ya jalanannya dan kita ngobrol masalah riba. Ini saya bersama istri saya. Siapa ini? Supiala Cuba. Siapa? Nikita Willy. Oh, ini kita pilih versi saya. Di hati saya dia nih kita pilih ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita rekam jalanan. Habis ini muka saya nggak kelihatan. Kita bicara tentang riba. Orang yang saya kenal beberapa ambruk di masa pandemi ini karena tidak mampu membayar cicilan banknya, itu dikarenakan pemasukan yang tidak jelas ya. Iya. Yang kacau balau sehingga hancur lebur lah. Oke, ya kita mulai pulang sampai kita ngobrol masalah riba ya. Karena kebagian kita kebiasaan dengan kredit. Semoga semua ini ada hikmahnya. Dan semoga yang bersangkutan yang masalah riba ini bisa saya undang. Karena cukup sulit juga sih menghadirkan sumbernya. Selain waktunya, sayanya juga, dianya juga kadang takut namanya ke bawah-bawah gitu. Oke, kita mulai. Udah malam nih, saya mau pulang. Oke, enjoy ya. Kalau suka like, comment, subscribe ya. Kalau nggak suka ya terserah. Ya, supaya saya makin semangat bikin video walaupun video dengan kamera yang handphone dengan nggak ada edit ya. Ya, karena seadanya aja lah. Ya, karena belum apa ya? Belum lengkap lah ya. Kan budgetnya lumayan, Bro. Budget ya nggak? Oke. Kita mulai ya. Pulang ya dah. Udah malam nih. Iya. Sambil lihat jalan Jakarta yang sepi. Sekarang jam berapa dah? Jam 10 lewat. Jam 10 lewat. Kita bicara masalah riba yang tadi Mas bilang itu lah. Iya. Jadi yang pertama kita ambil contoh, anggaplah siapa ya namanya? Andre lah, anggaplah. Dia ini seorang taksi online dengan mengambil sebuah mobil dengan bentuk cicilan selama 5 tahun, DP 10 juta, per bulannya 3.100.000. Itu waktu kemarin no problem ya. Nggak ada masalah. Kontrakannya sekitar 800 sampai 900 lah. Anak tuh masih 1. Sekarang beliau anaknya sudah 2. Ya, lampu merah dulu. Nah, setelah pandemi ini, wabah ini, sulit sekali untuk mencari penumpang. Nah, yang terjadi sekarang ya, mobilnya itu digade dah. Iya. Digade sekian juta dan hasil gadean itu buat menutup cicilannya selama 2 bulan nih. 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan tuh. Kan 6 juta, Iya. 6 jutaan katanya. Dan ya bingung lah karena apa? Selain ini cicilan ada namanya kontrakan. Memang ada keringinan katanya 600.000 saja per bulan ya. Tapi tetap gak ketutup. Kalau nggak salah cicilannya kurang berapa bulan? 10 ya? 18 maksudnya. 18. Kalau nggak salah 18. Dan kalau saya hitung dari total ya, total dia ngambil mobil baik DP mau angsurannya selama 5 tahun, itu kalau di total buat beli mobil baru setipenya itu dapat 2. Dan mobil itu kalau dijual sekarang dalam keadaan sekarang ya, misalnya dilunasi itu masih 40 jutaan, dan kalau dijual tuh hanya laku paling 50 juta. Penyusutan yang sangat tinggi dari segi matematikanya kacau ya. Kacau. Saya coba
ajarkan dia untuk berdagang kecil-kecilan makanan anak-anak. Dan saya sarankan mobil itu untuk dilepas lah. Dan saya tanya lagi, ada cicilan lagi nggak selain ini, ya kan? Hah? Karena kalau menurut pikiran saya, lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari min. Kalau emas loh dah. Iya lah. Kalau min ya puyang. Buyang. Gimana ya? Bahayanya riba ya itu. Memang sih pada saat itu ya kondisinya memang butuh pekerjaan, ya kan? Terpaksa taksi online dia ngambil, ngantuk matematika kalau saya begini, kalau saya begini, kalau saya begini, nutup. Tapi ternyata terjadi hal yang di luar dugaan. Inilah kehidupan, Bang. Kehidupan yang, aduh, bagaimana caranya saya ngomongnya? Yang tadinya masuk angka itu sekarang nggak masuk. Karena jujur, kacau, penghasilan drop untuk di toko pun 50%. Dan bagi UMKM kayak saya ini ya bertahan lah. Lagi usaha saya usaha kecil ya, bukan usaha besar. Tapi yang besar juga saya rasa juga nggak jauh lebih baik kalau dalam keadaan seperti ini dah. Turun semua. Iya. Mungkin orang kaya juga pusing, tapi kita nggak tahu aja. Masalah riba ini ya, saya harap sih yang dari saya ambil kesimpulannya, terserah sih saya lepas pada kalian ya. Tapi lebih enak kalau kita itu makan seadanya saja tanpa ada cicilan. Jadi Mas itu, kalau prinsip Mas nih ya, kita fokus cari tujuan kita mencukupi kebutuhan keluarga, ya kita fokus ke situ aja. Jadi nggak nengok kanan kiri gitu, nggak mikirin, wah tanggal segini harus bayar ini, tanggal segini harus bayar ini. Makanya kartu kredit Mas itu Mas tutup. Karena gimana ya, udahlah, lebih baik hidup seadanya aja. Ada rezeki lebih kita simpen. Dan kalau beli cash kan kadang-kadang keluarganya mahal kan jadi mikir, hah? Oh mahal nih, nanti aja dah. Tapi kalau kredit kan main tancap-tancap gas aja, gas ya. Iya, asal ngambil. Ngambil aja ya. Kita udah punya motor, Bayar. kan bayar bingung. Kita mau ganti motor lebih bagus nih ya nggak? Nah, kalau beli cash kan berat tuh ya, nah, kita kredit aja. Tapi coba deh hidupin kalkulatornya, dihitung deh. Dan pada saat itu lunas, coba dijual, harganya berapa? Ya kan? Iya lah. Dan ada juga yang saya nggak mau nyebut nama juga ya, orang yang saya kenal baik sekali, kaya, itu sampai ambruk. Dan rukonya yang banyak itu habis untuk menutupi hutangnya. Dan percakapan dengan teman saya yang satunya lagi yang menceritakan, beliau berkata, seandainya pun asetnya dijual semua, itu tidak mampu menutupi hutangnya di bank. Karena sampai rumah yang di tempat tinggalinya itu masih ada sangkautan dah. Dan Mas mendoakan dia supaya bisa bangkit kembali. Dan beliau ini hebat loh, benar luar biasa. Bisa yang Mas bingung ya. Di saat dia jadi orang kaya,
terus tiba-tiba seperti ini, wajah kusut tadi tidak terlihat. Karena emang Mas Akun dia ibadahnya bagus lah. Jadi kayak pusing tapi dia bisa mengendalikan pusingnya gitu. Hebat. Makanya saya salut sama beliau. Nah kalau beliau ngeliat video ini, saya tidak bermaksud menjelek-jelekan beliau, demi Allah tidak. Saya malah salut sama beliau karena beliau itu punya hati yang kuat, orang hebat lah. Dan saya yakin beliau akan bisa berdiri kembali. Mudah-mudahan, amin. Jadi riba itu menurut Mas kayak gini loh dah. Ini menurut saya ya, terserah menurut kalian ya. Riba itu boleh bisa kalau tidak ada jalan keluar lain, misalnya kayak kita nggak ada jalan keluar lain selain itu. Tapi kalau masih ada jalan lain, ya kita ambil jalan lain. Dan tapi ada tapinya. Kayak di hutan dah, ada babi. Kita kalau nggak makan babi, selain itu nggak bisa makan, mati kita. Makanlah babi, tapi ada syarat dan ketentuannya. Babi itu bisa halal asal tidak kenyang. Nah, masalah riba ini bisa nggak kita bisa menahan asal kita tidak kenyang itu gitu ya? Hah? Yang dibayar itu belum lunas kita dibayar lagi. Hari ini kita lolos nih, misalnya kita utang cuma sekitar 15 juta buat usaha. Lolos tuh, sudah tinggal 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, kita ditawarkan kembali untuk pengembangan usaha. Nah kita berpikir, kemarin aja gue bisa, masa sekarang nggak bisa sih, kan gitu kan? Tergiur. Padahal kan jelas, kalau sudah punya uang ya jalankan aja dengan uangnya. Sampai seberapa kuatnya kan lebih enak hidup tanpa beban gitu. Saya rasa kalau cuma makan, kalau tidak ada cicilan-cicilan, ya lain dengan kontrak ya. Kalau kontrak ya kita harus mikirin beban kontrak. Makanya kita fokus, misalnya kita kontrak, nah, kita tinggal fokus kontrakan sama buat hidup gitu dah. Enggak kita fokus, tanggal sekian kita bayar sekian juta buat bayar cicilan A, terus tanggal sekian buat bayar kartu kredit, terus tanggal sekian itu buat bayar mobil, leasing. Terus kalau hidup dalam kayak gitu apa nggak pusing? Nah di masa sekarang ini yang di tengah pandemi COVID-19 ya, itu kelihatan sekali gimana kita sudah berjibaku dengan kontrakan, dengan biaya sewa tempat, entah itu tempat tinggal atau tempat usaha. Kita berjibaku lagi dengan kreditan kita. Ternyata alhamdulillah Mas, selamat, nggak ada kreditan. Biarlah kita makan seadanya aja. Kredit juga mikir. Enggak lah. Ternyata jalan yang Mas ambil benar. Setelah ngeliat teman-teman Mas seperti itu, wah kebuka pikiran Mas. Kali ini Mas yakin ya, nggak usah lah kita ambil kredit apapun. Kalau kita nggak bisa beli baru, kita beli bekas. Yang penting tidur tenang, bener nggak? Nggak ada beban. Kalau soal makan ya, sama tempe aja diselek sambel, enak. Misalnya kita makan steak sama makan tempe, emang keluarnya beda dah? Sama. Sama. Jadi ya menurut saya, kontrol lah nafsu kalian, kontrol lah gaya kalian, sesuaikanlah gaya kalian dengan isi dompet kalian. Nah, karena penyesalan itu letaknya di belakang. Kalau di depan namanya apa dah? Pendaftaran. Bukan penyesalan. Kamu kalau udah di toko ada cerita-cerita masalah puyeng kreditan nggak? Ada. Hah? Ya ada. Ceritanya gimana dong? Ceritanya? Jangan sebut namanya. Nah, kalau orang kan Gojek online. Gojek ya? Apa? Ya,
ojek. Oh, Terus ojek online ya, ojek online ya. motornya masih kredit, belum kontrakan, Belum kontrakan, makannya curhat. tuh ya. Narik sehari berapa tarikan katanya Mbak? Kadang 3. Yang 3. Mereka ngeluh dah. Lalu Ya begitulah ya, kita yang berhadapan langsung di lapisan bawah ya, memang merasakan sekali karena kita kan bergaul sama mereka-mereka dan termasuk saya juga lapisan tersebut ya. iya. Mas pernah ngobrol sama yang Kopabun, yang supir apa kayak Kopabun gitu lah, dia ngomong buat bayar setorannya aja nggak ketutup. Padahal store itu udah dikurangin, masih nggak ketutup. Iya, orang naik kendaraan. Iya, Kurangin. dibatasi. Ya karena memang kalau penuh ya bahaya juga nih. Iyalah. Itu juga nggak bisa habisin bensin. Tapi yang aneh, Mas bingung. Puncak kemarin rame loh. Puncak itu penuh. Yang penting kita ya vacation, liburan-liburan ya kita penggal-penggalin. Karena tiap hari kita udah bercanda sama maut ya. Setiap hari kita buka toko udah bahaya. Terus kita pakai liburan segala. Selain mangkas-mangkas kos juga mangkas-mangkas bahaya juga. Masalahnya musuh kita kali ini nggak kelihatan. Kelihatan. Nggak kelihatan. Dari kesehatan kita terancam, ekonomi kita terancam. Jangan sampai itu terjadi semua. Rumah tangga pun bisa berantakan udah gara-gara ekonomi dah. Iya. Bisa berantakan semuanya. Oh, ada truk mau nyalip, kasih truknya lewat, mau buru-buru kali ini. Ngeri truk kayak begitu. Ya begini nih. Mau kemana sih bang buru-buru? Kita ikutin belakangnya. Gak dibicarain, truk nggak bicarain riba. Jadi ya masa sulit sekarang ini kebongkar semua nih. Salah langkahnya perhitungannya itu kan kebongkar pada saat ini. Karena saat ini masa yang tidak terduga. Yang biasanya pemasukan misalnya gajinya 5 juta, cicilan 1.300.000 masih bisa hidup. Sekarang ya mati. Sekarang di PHK. Hah? Ada yang gajinya separuh nah. Iya. Ini kan udah mulai aktivitas nih. Tapi Mas dengar masih ada yang kerja seminggu 3 kali 4 kali gitu. Dikurangi. Semua sektor. Dampaknya semua sektor, bukan cuma sektor ini dulu semuanya berdampak. Cuman yang paling parah ya di beberapa sektor. Seperti pakaian itu biasanya duluan ya. Itu truknya aneh bener itu. Iya, ngawur. Pelan-pelan aja lah, ini selamat. Jadi ya menurut saya kalau kalian mau coba ngomong kredit kembali, cobalah hitung pakai kalkulator kalian. Seandainya misalnya kalian ambil 3 tahun, baik bentuk uang atau bentuk kendaraan atau gimana, kalian hitung totalnya berapa. Dan kalau kalian mau bersabar saja, dalam waktu segitu kalian bisa punya 2 dari yang kalian inginkan sekarang. Misalnya begini, saya pengen motor A. Kalau hari ini saya ambil sambil 3 tahun, ya kan, lunas. Tapi kalau kita mau bersabar, tapi setelah 3 tahun itu kita punya 2 biji loh, 2 buah. Bahkan kalau second itu bisa punya 4.
Jadi kuncinya sabar sebetulnya. Hah? Iya, kalau belum waktunya punya ya belum. Iya, jadi Cuma dipaksain. iya, yang kalau belum waktunya punya ya belum punya. Tapi kalau nanti waktunya punya. Tapi kita harus ngencengin ikat pinggang ya, maksudnya apa? Ya, kita pengen punya nih tapi jalan-jalan mulu setiap minggu. Ya, habis. Ya habis lah ya, kalau kecuali kalian punya penghasilan yang besar. Kalau kayak saya ya habis. Mobil yang saya pakai ini mobil murah, jujur gratis dari salah satu provider. Kalau suruh beli, oh mana mau sih dah. Hah? Nggak mau. Ngapain? Saya pun diejek kan teman-teman saya tentang mobil ini, tapi saya nggak peduli. Hah? Biarin mobil kecil, mobil murah, yang penting kan nggak beli. Dan saya nggak peduli ejekan itu. Diejekin loh mas, gantilah. Dan jujur mobilnya berapa tahun masih nggak pakai dah? Dari baru dah. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, cuman buat sarang tikus. Sampai diputusin kabel. Gigitin tikus, putus kalau boleh mati. Akinya mati, ganti aki lagi, makai enggak. Yang makai malah tetangga ya? Iya. Iya. Ya saya harap Bu, kita sharing-sharing masalah riba lah. Ya, saya harap buat kawan-kawan sekalian, jika kalian ingin mengambil motor, coba hitung-hitung kembali. Kondisi seperti inilah, kondisi tak terduga. Yang kalau hidup tanpa riba, mungkin kita masih tenang lah, ya kan? Nggak gerusak-gerusuk, nggak berpikiran aneh-aneh, nggak berpikiran kotor, kita tenang, kita fokus kontrakan kalau yang belum punya rumah, nggak belum ini, dan makan anak istri, yang punya anak dan istri. Ya. Ini saya sudah mau nyampe nih ke Pamulang. Video ini sebentar lagi saya matikan. Jadi menurut kamu gimana tentang riba dah? Yang kencang suaranya. Mau apa gimana? Saya kalau riba itu ya ujung-ujungnya ya bikin susah. Ujungnya bikin susah. Jadi lebih baik seadanya. Seadanya lah. Alhamdulillah punya Nikita Willy kayak begitu. Nikita Willy versi saya ya. Di hati saya ya. Karena cantiknya seorang istri kan di hati suaminya. Dan saya menganggapnya cantik sekali. Terserah kalian. Nah bagi saya riba itu, kali ini saya tidak ada toleransi untuk riba. Dan saya tidak mau lagi berurusan dengan riba. Ternyata saya pernah ngutang sama bank. Alhamdulillah saya juga terlepas. Karena waktu itu saya ngutang itu berapa juta motor? 15 juta 10 juta pertama, terus 15 juta 25 terakhir 40 ya deh. Satu bank di Jakarta udah cair waktu itu. Cuman kamu lahiran anak keberapa nih? Berapa? Anak kedua kalau nggak salah ya. Antara kedua ketiga. Antara kedua lah, kalau saya kedua. Saya suruh ambil hari itu juga ya, Naya. Tapi istri saya lagi di rumah sakit ya. Kamu lagi di rumah sakit ya? Iya, rumah sakit ya. Masih ingat banget itu. Kamu di rumah sakit, Mas suruh ambil, Mas nggak bisa. Coba telepon besok. Besok lagi di rumah sakit juga suruh ambil, Mas nggak bisa. Mas minta banknya suruh nunggu sampai persalinan, ya kan? Anak kedua kayaknya. Nah, pas persalinan dia nggak mau menunggu, Mas minta 7 hari lah tunggu, nanti saya ambil dulu dananya. Dan bersyukur bank itu nggak mau menunggu. Ya, akhirnya saya cancel dan saya jawab, saya juga nggak butuh amat, saya bilang. Alhamdulillah saya lepas semenjak itu saya nggak pernah lagi utang bank, karena memang takut sekali. Nah kalau kendaraan memang Mas nggak pernah ya, nggak pernah kredit ya. Dan saya belum pernah namanya beli baru. Kalau gratis ya dapat baru saya, tapi kalau beli saya belum pernah baru. Beli second dulu ini, hah? Second aja sekali Second. doang.
sepupu saya kan juga yang dari si Arif. Nih, orang butuh. Jadi ya dari saya stop riba, karena itu akan membunuhmu. Kalau nggak sekarang ya nanti. Oke? Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari saya Debo Channel 123. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like juga gratis. Jangan lupa komen karena komen juga gratis. Jangan lupa share kalau kalian mau nge-share. Mudah-mudahan video jelek ini bermanfaat buat kita semua. Kalau nggak berfaedah buat kalian ya nggak apa-apa, di skip aja. Dan oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat buat kalian semua. Semoga kalian sehat semua, tercukupi semua kebutuhannya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.